Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Dirahendani dari divisi fotografi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang segitiga exposure dan macam-macam fotografi. Segitiga exposure. Segitiga exposure adalah istilah yang digunakan untuk tiga elemen dari dalam exposure, yaitu yang pertama aperture, yang kedua shutter speed, dan yang ketiga ISO. Pengaturan exposure inilah nantinya menjadikan foto kita terlihat jernih, artistik, dan luar biasa. Jadi pada intinya, dengan menggabungkan tiga elemen ini, membuat foto atau video yang dihasilkan akan jauh lebih sempurna. Aperture. Aperture adalah ukuran seberapa besar atau kecilnya terbukanya lensa yang diukur dengan f-number. Jadi semakin tinggi aperture, maka akan semakin banyak cahaya yang akan masuk. Dan semakin rendahnya aperture, maka akan sangat sedikit cahaya yang akan masuk. Ini contoh foto menggunakan aperture rendah dan menggunakan aperture tinggi. Bisa dilihat perbedaannya. Yang kedua shutter speed. Jadi shutter speed itu merupakan ukuran kecepatan buka tutup jendela sensor atau kecepatan sensor dalam kamera dalam menangkap suatu gambar dari suatu objek yang akan dipoto. Jadi semakin cepatnya shutter speed itu maka makin dikitnya cahaya yang akan masuk. Dan semakin lambatnya shutter speed maka akan semakin banyak cahaya yang akan masuk. Ini contoh foto shutter speed tinggi dan shutter speed rendah. Yang ketiga ISO. ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jadi semakin tinggi setting ISO-nya, maka akan semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Jadi semakin tinggi, maka akan semakin terang, namun ada noise. Dan sebaliknya, maka bila ISO-nya rendah, maka akan semakin gelap, tapi tidak ada noise. Macam-macam fotografi. 1. Fotografi makro. Jadi tema fotografi ini membutuhkan lensa khusus yang disebut sebagai lensa makro. Tema ini berfungsi untuk melihat secara detail suatu objek seperti semut, lebah, tawon. Nah, ini contoh fotonya. Jadi benda-benda kecil itu. 2. Fotografi street. Jadi fotografi street ini juga bisa disebut fotografi jalanan. Ialah fotografi yang biasa dilakukan di ruang publik atau ruang terbuka. Objek ini merupakan lingkungan yang ada di sekitarnya seperti objek yang sedang berjalan, atau keramaian, atau bahkan kemacetan. Yang ketiga, fotografi human interest. Di fotografi human interest ini adalah tema fotografi yang objeknya manusia yang memiliki cerita kehidupan terjadi pada orang kalangan bawah yang ekonomi rendahnya seperti pengamen, pengemis, atau tukang beca. Contohnya seperti itu dan lain-lainnya. Yang keempat, fotografi landscape. Jadi fotografi landscape ini adalah objek berhubungan dengan alam atau pemandangan indah dan menarik seperti suasana, pedesaan, pegunungan, hutan, pantai, dan pemandangan indah lainnya. Atau tepi-tepi sawah, atau tepi-tepi sungai. Yang kelima, fotografi potret. Ini hampir sama dengan fotografi human interest, namun bedanya ini lebih ke ekspresi. Ekspresinya senang, atau sedih, atau gelisah, atau marah. Ya, terima kasih.